adik-adik di rumah kita sama nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Iya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita bisa lebih cepat lagi ya Om ya. Boleh Om. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Lebih cepat lagi, ya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk
untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang-senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Loves me when I look up, up, up. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for Him. He rewards me 'cause He loves me. Shalom teman-teman. Jangan lupa di bulan Maret ada ACH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Maret pada jam 7 malam melalui link Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Halo, shalom anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang kurang sehat, tapi kita tetap sukacita, tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Siapa yang sudah siap untuk belajar sama-sama firman Tuhan? Wow, banyak sekali yang sudah siap. Oke, puji Tuhan. Tante senang sekali ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dengan judul Sabat. Nah, ya kan? Ayatnya di mana? Khususnya kita mau lihat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14 ya. Ayatnya agak panjang ini anak-anak. Tante mau bacakan pelan-pelan ya. Yang sudah bisa baca boleh ikut baca sama-sama ya. Nah, di dalam Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-13 dulu. Apabila engkau
tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak melakukan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Agak panjang ya, pelan-pelan ya. Ini ayatnya yang ke-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kok panjang, kok bingung kata-katanya? Tidak apa-apa, kita belajar pelan-pelan ya. Tante cuma mau tunjukkan di dalam ayat Yesaya ini 13 dan 14 menceritakan tentang Sabat ya. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya, siapa yang menciptakan semua alam semesta ini? Siapa? Ya, betul, hanya Tuhan saja. Hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, anak-anak pernah mendengar firman Tuhan tentang penciptaan alam semesta ini oleh Tuhan yang ajaib itu. Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu selama 6 hari ya anak-anak. Ya, nah di hari yang ketujuh Tuhan tidak lagi menciptakan. Nah, ada satu kata ya, bahwa hari yang ketujuh itu Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Sudah selesai penciptaannya dan memberkati semua ciptaannya. Oh, spesial itu. Ya. Memberkati ciptaannya dan menguduskan. Wah, kata-kata ini bagus anak-anak. Menguduskan di hari yang ketujuh. Ya. Oke, apa ya ini maksudnya? Yuk, di dalam penciptaan ini anak-anak sudah tahu ya. Ingat ya, selama 6 hari Tuhan sudah ciptakan segala sesuatunya dengan lengkap. Hari yang ketujuh tidak menciptakan lagi, tapi memberkati dan menguduskan. Berarti itu hari yang spesial. Sekarang kita beralih dulu ya ceritanya ya. Sebentar ya, kita mau bandingkan dengan yang ada di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-23 sampai dengan 29. Anak-anak masih ingat gak ceritanya waktu bangsa Israel diberi makanan yang namanya mana? Masih ingat? Ya, kita pernah bahas itu dulu tentang mana ya. Nah, yang mau Tante sampaikan pada anak-anak bahwa Tuhan itu berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil 1 mangkuk saja. Dari hari yang pertama sampai hari yang kelima. Ini pernah kita bahas dengan jelas ya. Nah, Tante cuma mengingatkan aja. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, orang Israel boleh ambil mananya itu. Tapi syaratnya 1 orang itu cuma boleh ambil 1 mangkok. Mulai ingat? Nah, lalu di hari yang ke-6 nanti, Tuhan itu menyuruh mengambil 2 kali, 2 gomer. Sedangkan di hari yang ke-7 itu disebut Sabat. Ya, Sabat. Ketemu lagi kata Sabat, yaitu hari beristirahat.
dan tidak bekerja. Itu yang dilakukan oleh orang Israel ya. Nah, ini jelasnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu ambilnya harus 1 mangkok. Ya. Nah, atau 1 gomer ya di Alkitab. Nah, hari yang ke-6 itu ambilnya 2. Untuk apa? Untuk persediaan di hari yang ke-7. Sebab di hari yang ke-7 nanti kita akan lihat. Hari yang ke-7 itu nanti mananya tidak turun lagi. Ngerti ya anak-anak ya? 1 sampai 5. Hari 1 sampai ke-5 ambil 1, 1, 1, 1. Hari yang ke-6 ambil 2. Untuk persediaan di hari yang ke-7. Hari yang ke-7 tidak ada lagi mananya. Nah, orang-orang yang tidak taat sudah dikasih tahu di hari yang ke-7 itu nanti nggak akan ada lagi. Mereka kecewa. Kalau nggak taat, itu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab memang di hari yang ke-7 itu mana Tuhan tidak menurunkan mana. Nah, kita mau lihat ya, dengan penciptaan tadi, pelan-pelan ya. Ingat lagi, di hari penciptaan Tuhan itu 6 hari. Ya kan? Hari yang ke-7 Tuhan memberkati, berhenti, Tuhan memberkati dan menguduskan. Begitu juga ketika bangsa Israel. Ya. Sudah ambil mana, hari yang ke-7 mana itu berhenti. Berhenti. Itu adalah hari perhentian. Jelas ya, hari yang ke-7 kan? Nah, mari kita sama-sama belajar anak-anak. Ya, bahwa apa sih itu Sabat? Di kitab Yesaya tadi sudah diceritakan panjang sekali tentang Sabat. Harus menguduskan, itu hari yang mulia. Tuhan menguduskan ya. Nah, hari yang ke-7 itu tadi yang kita sudah lihat bersama-sama, Tuhan memberkati. Tuhan menguduskan. Khusus hari Sabat itu Tuhan menguduskan. Hari-hari yang lainnya apakah Tuhan tidak menyertai kita? Iya, tapi khusus di hari itu Tuhan mau kita juga menyiapkan waktu itu. Jangan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Sudah diberitahu di padang gurun, tidak ada lagi mana di hari ke-7. Kalau nggak taat, nggak dapat apa-apa. Ya kan? Nah, ini pengertian Sabatnya ya. Nah, yuk kita lihat lagi. Orang Israel ada perjanjian dengan Tuhan ya di dalam kitab Keluaran pasal 31. Apa saja itu antara orang Israel dengan Tuhan ya? Itu perjanjiannya Tuhan dengan orang Israel tentang Sabat ini anak-anak. Ya, tentang Sabat ini ada perjanjian antara Tuhan dengan orang Israel. Tuhan bilang itu hari yang kudus. Hari Sabat itu hari yang kudus. Hari yang mulia, hari yang khusus, spesial. Kalau perjanjiannya dengan orang Israel itu tidak boleh bekerja, ya. Nah bahkan ketika bangsa Israel itu kalau hari yang ke-7 hari Sabat bekerja, wah yang melanggar bisa dihukum mati, ya. Nah kata Sabat ini ada terus muncul di dalam Alkitab. Ya, kita bisa belajar apa sih dari Sabat itu? Ingat, perhentian. Ya, hari perhentian. Jadi Tuhan mau kita berhenti. Mengkhususkan waktu itu untuk Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika hari Sabat? Pada waktu hari Sabat, kita sudah diberi waktu oleh Tuhan. Belajar, sekolah, ya kan? Sudah diberi waktu, ya. Anak-anak ada yang sekolahnya 5 hari, ada yang sekolahnya 6 hari. Nah, Tuhan mau ketika hari Sabat, kita biasanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
Jumat ada yang sekolah sampai 5 hari, ada yang sekolah sampai 6 hari. Hari Sabtu sudah disibukkan dengan les, dengan sekolah dan lain sebagainya. Nah, Tuhan minta ketika hari yang ke-7 itu Tuhan mau utamakan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan mau kita mengutamakan waktu itu. Nah, ada anak-anak yang sekolah minggu atau pergi ke Sabtu ceria, ke Jumat ceria, tidak apa-apa. Ada waktu khusus Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan di hari Sabat itu. Hari perhentian di mana kita siapkan waktu, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk kita bisa beribadah, memuji Tuhan, berdoa bersama. Kita bisa mendengar firman Tuhan. Tuhan mau satu hari itu anak-anak. Kita belajar, anak-anak belajar dari sejak kecil. Khususkan hari itu. Kalau waktunya ibadah, saya ibadahnya di hari Minggu, Tante. Oke, khususkan hari itu. Utamakan Tuhan Yesus. Ibadah sungguh-sungguh. Tidak main-main. Ya, ibadahnya sungguh-sungguh, utamakan Tuhan. Saya biasanya kalau ke sekolah minggu atau ke Sabtu ceria, hari Sabtu, utamakan itu. Khususkan hari itu. Jangan ditunda, jangan, minggu lagi ada kok, minggu lagi ada. Tidak, Tuhan mau kita mengkhususkan. Di situ Tuhan memberkati, ingat. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguduskan hari itu. Tuhan juga mau memberkati kita anak-anak di hari Sabat itu. Sebab itu kita mau siapkan waktu itu untuk Tuhan. Setiap harinya apakah kita tidak berdoa? Tetap berdoa. Ya, tetap baca firman Tuhan. Tapi ada waktu khusus kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, kita mau sungguh-sungguh ketika kita ibadah. Ya. Nah, beberapa masih ada yang online, beberapa ada yang masih ada yang sudah onsite ya, datang ke sekolah minggu. Pakai waktu itu sungguh-sungguh. Jangan mau gunakan untuk yang lainnya. Oke, nanti mau pergi, oke, silakan hari bersama dengan keluarga, ya kan? Kalau hari Minggu waktunya untuk pergi dengan keluarga, tidak apa-apa. Tapi utamakan Tuhan Yesus. Siapa yang mau utamakan Tuhan Yesus? Ya, Tante sudah belajar banyak anak-anak. Ketika kita mau mengutamakan Tuhan Yesus itu, wah, Tuhan itu luar biasa. Benar-benar memberkati. Ya, ini yang harus kita lakukan di hari Sabat. Menguduskan, utamakan Tuhan, beribadah. Ya, nah, lalu apa yang tidak boleh kita lakukan? Tuhan mau itu dikuduskan loh, Tuhan mau kita mengkhususkan hari itu loh untuk Tuhan loh, siapkan untuk Tuhan. Loh, malah tidur. Lebih berat tidurnya. Jangan. Atau mumpung hari libur, mumpung bisa istirahat, gak sekolah, gak ada les, aku mau main game, aku mau lihat HP-ku, aku mau lihat. Wah, main. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, orang Israel waktu zamannya orang Israel yang tidak boleh bekerja, kalau yang melanggar dihukum loh. Nah, kita belajar untuk mengkhususkan hari itu seperti yang Tante sudah sampaikan. Ya, siapkan waktu, jangan pakai untuk tidur kalau sudah memang waktunya ibadah, sudah tahu ini jam ibadah. Ya kan? Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Ingat ya. Lalu kita mau belajar lagi. Apa itu? Berkat apa sih yang kita dapatkan? Banyak anak-anak. Banyak sekali. Tante sudah mengalaminya. Kita semakin dikasihi Tuhan, semakin disayang oleh Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anaknya yang mau mengutamakan Tuhan Yesus, memberikan waktunya khusus untuk beribadah sungguh-sungguh. Sekalipun ada banyak kesenangan yang lainnya, tapi utamakan Tuhan dulu.
baru kita menikmati yang lain-lainnya, ya. Nah, Tuhan memberkati kita dengan sukacita ketika kita memuji Tuhan sungguh-sungguh. Memberkati kita dengan firman Tuhan. Wah, dengan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Wah, itu luar biasa anak-anak, ya kan? Nah, itu secara rohani Tuhan merasakan sukacita, disayang, dekat sama Tuhan. Secara jasmani Tuhan juga memberkati kita dengan kemenangan-kemenangan. Dengan memberkati anak-anak semua dengan kepandaian apa yang anak-anak butuhkan, kepandaian. Ketika kita mengutamakan Tuhan untuk beribadah, Tuhan memberkati. Tuhan perhitungkan itu semua. Diingat anak-anak sama Tuhan. Keren gak Tuhan Yesus itu? Hebat. Tuhan senang kalau kita tuh mengutamakan Tuhan. Disayang, diberkati, hatinya sukacita. Dapat kemenangan, sekolahnya pinter, hebat, banyak berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Coba ingat-ingat berkatnya Tuhan kalau kita mengutamakan Tuhan. Anak-anak mungkin sudah mengalami, ya benar Tante, waktu saya mengutamakan Tuhan. Nah, nanti boleh saksi sama guru-guru sekolah minggunya. Tante ngalami juga itu. Itu sebabnya Tante ajak anak-anak semuanya untuk sungguh-sungguh. Ya, mau ya? Nah, lalu apa sih akibatnya kalau kita nggak mau mengutamakan Tuhan? Tidak mengkhususkan hari Sabat itu untuk Tuhan, hari perhentian khusus untuk Tuhan. Marah, hatinya selalu marah, sedih, berlebihan, ya kan? Yang paling bahaya sekali, tidak bisa masuk kerajaan surga. Wow, ngeri. Ya, kalau kita terus lebih menuruti hati kita, pikiran kita, nggak mau, minggu lagi aja, minggu depan terus seperti itu. Hati-hati anak-anak, Tante harus sampaikan ini ke anak-anak. Tidak hanya hati kita yang merasa terus tak sejahtera, marah, ya kan? Bertengkar, terus sedih yang tidak berhenti-berhenti. Juga apa? Wah, yang paling bahaya itu tidak bisa masuk kerajaan surga. Ada di sini yang tidak mau masuk surga, berarti masuk mana itu? Iya, masuk neraka. Pasti nggak ada yang mau, ya kan? Sebab itu Tante ajak anak-anak untuk sungguh-sungguh Sabat, hari perhentian, ya kan? Nah, Sabat itu hari perhentian. Waktunya kita beribadah khusus untuk Tuhan. Sungguh-sungguh. Jangan terpaksa, tapi sungguh-sungguh. Kita sudah lihat tadi toh, berkat-berkatnya toh. Ada banyak anak-anak yang Tante tidak bisa ceritakan. Wah, banyak itu, nanti anak-anak juga bisa merasakan sendiri kan? Oke. Siapa yang mau mengkhususkan hari Sabat? Mau? Kemana kita ketika itu? Ketika kita sudah tidak sekolah, ada hari satu hari khusus, kita waktunya untuk apa? Beribadah, betul sekali ya. Kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh Tuhan memberi kita kemenangan. Ya, hari sukacita Tuhan, hari yang mulia. Tuhan senang melihat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, yang mau mengutamakan Tuhan pada hari Sabat itu untuk beribadah. Ingat, utamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Ada kesenangan yang lainnya, sisihkan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Ya, Tante percaya anak-anak semua mau lebih sungguh-sungguh sebab Tuhan Yesus mau datang anak-anak. Kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, nah kita mau gunakan waktu-waktu ini dengan baik ya. Sebab di Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8 Tuhan sudah ingatkan dari sejak dulu loh. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini ayat hafalan kita. Singkat jelas. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
kuduskan, Tuhan bilang. Ya, khususkan untuk Tuhan. Mau ya anak-anak ya? Puji Tuhan ya. Kalau anak-anak mau, kita mau sungguh-sungguh ada mahkotanya, ada berkatnya dari Tuhan. Jauh melebihi apapun kesukaan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Nah, yuk sekarang kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau nyanyi sama-sama sebuah lagu ya. Siap? Oke, kita nyanyi ya. Puji Tuhan, kita sudah pujikan. Sekarang kita mau berdoa. Tante mau anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau di waktu-waktu yang lalu suka menunda-nunda, tidak mau menyiapkan waktu untuk Tuhan, sekarang minta ampun sama Tuhan, sungguh-sungguh berubah.
mau mengkhususkan hari Sabat, hari perhentian itu untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar lagi tentang Sabat, hari perhentian, hari di mana Tuhan memberkati, menguduskan. Kami mau masuk dalam waktu itu Tuhan. Kami mau utamakan Sabat itu Tuhan. Kami mau ketemu Tuhan, mengkhususkan hari itu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau masuk dalam masa perhentian itu Tuhan. Waktu kami boleh beribadah, memuji Tuhan, berdoa, kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan ampuni di waktu-waktu yang lalu kami nggak sungguh-sungguh, kami tidak menyiapkan waktu itu untuk Tuhan. Sabat itu dikuduskan untuk Tuhan. Tuhan ampuni. Sekarang kami mau Engkau tolong kami, bahwa ketika kami mau melakukan firman-Mu, Engkau yang akan memberi kami kekuatan Tuhan. Engkau yang akan memberi kami hikmat-Mu, kesukaan itu Tuhan. Kami mau siapkan waktu itu, Sabat itu untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semuanya Tuhan. Memberkati papa dan mama, pekerjaan papa dan mama. Memberkati anak-anak dalam sekolah. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu terus dimuliakan Tuhan. Lewat hidup anak-anak semuanya yang takut dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya. Anak-anak sudah dengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama melakukan firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi.